Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 18 Juli 2022 kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Saya akan melanjutkan pelajaran tentang kitab Wahyu. Kita bersekutu di dalam persekutuan firman yang indah, karena ini mengarahkan saudara kepada arah kekristenan akhir zaman. Bahwa yang perlu saya tekankan berulang kali, kekristenan di akhir zaman ini tujuannya bukan sekedar menyelamatkan jiwa orang dari bahaya neraka, tetapi juga membawa tubuh, jiwa, roh jemaat itu selamat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Itu visi dan arah kekristenan akhir zaman. Saudara, saya akan memberitahukan kepada saudara mengenai tanda memasuki masa kelaparan besar atau 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini 18 Juli 2022, tema pokoknya adalah tanda memasuki masa 7 tahun kelaparan besar atau sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan berbicara menyebut tahun, ya saudaraku, bulan, hari, atau jam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri 2 kali Tuhan itu ditanya, tetapi jawabannya tetap konsekuen. Dia tidak mau menjawab, saudaraku. Kenapa begitu, saudaraku? Karena ini kode etik surga. Dan kalau ada orang yang melanggar kode etik surga, saudaraku, ini akan ada sanksi dari tempat yang maha tinggi. Jadi berbahaya bagi yang ngomong tentang tahun, bulan, dan hari. Juga bagi yang menanyakannya, saudaraku. Jadi saudaraku, hal ini jangan sampai terjadi, saudaraku, karena ini kode etik surga. Tuhan sudah 2 kali ditanya, saudaraku, dalam Matius pasal 24 ayat 36, kemudian Kisah Rasul pasal 1 ayat 7. Baik Tuhan ketika dalam tubuh darah daging, masih hidup dalam tubuh darah daging seperti kita, manusia seperti ini, sekalipun dia Tuhan, Matius pasal 24 ayat 36. Kemudian ketika Tuhan sudah dalam tubuh kebangkitan, sudah mati, bangkitnya itu dilihat orang banyak, saudaraku. Pada saat itu pun Tuhan sebetulnya ngerti, tapi tidak mau memberitahu, saudaraku. Kita akan membaca, saudaraku, ini kode etik surga yang tidak boleh dilanggar mengenai tahun, bulan, hari, atau saudaraku, tahun, bulan, hari, jam kedatangan Tuhan. Itu Tuhan konsekuen tidak mau menjawab. Kita akan baca Matius pasal 24 ayat yang ke-36. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya, saya ulangi lagi, ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin, saudaraku. Ini ketika Tuhan masih dalam tubuh darah daging. Murid-murid itu, ya namanya karakter murid itu selalu bertanya, saudaraku, tentang kapan kedatangan anak manusia, kapan kedatangan Tuhan Yesus. Saudaraku, itu tidak perlu saudaraku dikatakan mengenai, di sini dikatakan mengenai hari dan saat, itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, saudaraku. Jadi mengenai tahun, bulan, tanggal, saudaraku, itu kita tidak boleh menyebutkan, karena ini merupakan kata-kata yang sudah diucapkan Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, saudara, nanti apa yang boleh diketahui?
kalau kita masuk pada 7 tahun terakhir itu. Yang boleh diketahui nanti adalah tanda. Dan ini memerlukan kepekaan. Oleh karena itu di akhir zaman orang harus peka. Orang harus betul-betul berjaga, bersiap supaya dia mengerti kalau tanda itu diberi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga akan membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-7. Ini Tuhan sudah mati kemudian bangkit. Dia pun tidak mau menjawab lagi. Padahal setelah dia bangkit, itu kuasa di bumi dan di surga sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tetap tidak mau menjawab. Kita akan baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, tahun, bulan, tanggal, saudaraku, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin, saudaraku. 2 kali Tuhan ini ditanya di dalam tubuh jasmani ketika dia hidup di dalam darah daging, saudaraku, ataupun ketika dia sudah bangkit dan ketika kuasa di bumi dan surga sudah berada di tangannya. Tuhan tetap nggak mau mengatakan mengenai, saudaraku, di sini katakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, tahun, bulan, tanggal, hari, jam, saudaraku, itu tidak akan diberitahukan oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, Tuhan akan memberi tanda. Oleh karena itu umat di akhir zaman, jemaat di akhir zaman itu tidak diberi tahu mengenai tanggal, mengenai tahun, bulan. Itu karena apa? Supaya umat itu berjaga. Nah, kalau saudara itu misalkan diberi pada misalkan bulan Agustus 2022 misalkan ini, saudaraku, itu mulai masa kelaparan besar. Nah, saudara nanti jadi enak-enak, saudaraku. Saudara akan kehilangan kewaspadaan. Oleh karena itu, ini merupakan etika surga. Tidak boleh dikatakan, karena supaya jemaat itu bersiap siaga selalu memperbaiki diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, tetapi apa yang akan diberitahukan oleh Tuhan sehingga jemaat itu nanti bisa bersiap siaga? Saudaraku, seperti orang yang bersalin itu, saudaraku, memang ada saudaraku, ada waktu tertentu, tapi tidak bisa diprediksi. Saudaraku, ini kapan harinya, tanggalnya berapa, kemudian jamnya berapa, itu tidak bisa diprediksi meskipun oleh pakar dari dokter kandungan sekalipun. Saudaraku, orang melahirkan itu seperti itu, kedatangan Tuhan juga seperti itu, saudaraku, kecuali kalau orang itu melahirkannya secara sesar, ya, operasi itu, maka bisa ditentukan harinya, karena saudaraku itu dilakukan menurut kehendak dokter. Tetapi saudaraku, ketika hari Tuhan itu terjadi, itu merupakan diibaratkan seperti kelahiran seorang anak. Jadi saudaraku, itu sesuatu yang sulit diprediksi, saudaraku, susah. Tetapi ada tanda-tandanya. Orang mau melahirkan itu ada tanda-tandanya. Saudara, tanda apa untuk kita tahu bahwa kita sudah mulai masuk kepada 7 tahun terakhir? Sekali lagi, kalau mengenai tahun, bulan, tanggal, hari, jam, itu merupakan kode etik surga yang tidak boleh dilanggar siapapun. Tuhan Yesus tidak melanggar hal ini, saudaraku. Sampai akhir zaman Tuhan tidak melanggar apa yang dikatakan itu. Tuhan Yesus tidak mau menjawab 2 kali ditanya oleh murid-murid. Saudara, jadi saudara jangan
bertanya kepada saya, Pak Peter, kapan ini mulai masuk 7 tahun terakhir, saudaraku? Ya saya akan jawab seperti Tuhan Yesus, saudaraku, karena itu satu kode etik surgawi yang tidak boleh dikatakan. Kalau dijawab itu berbahaya buat saya, buat saudara yang bertanya juga, saudaraku. Jadi saudara jangan bertanya, itu kode etik surga yang Tuhan pun tidak mau jawab, saudaraku. Tetapi saya akan memberikan kepada saudara itu satu tanda. Tuhan pun memberi tanda, saudaraku. Jadi kalau orang melahirkan itu tentunya ada tandanya, ada rasanya, saudaraku. Ada perasaan yang terasa untuk gereja Tuhan di akhir zaman. Seperti halnya orang yang mau melahirkan itu beberapa saat, beberapa hari, atau beberapa jam sebelumnya itu ada satu perasaan yang berbeda, dan ini merupakan tanda. Saudaraku, di akhir zaman, saudaraku, Tuhan dan hamba-hambanya harus memegang kode etik ini. Tidak boleh mengatakan mengenai tahun, bulan, kemudian tanggal, apalagi hari dan jam, saudaraku. Tuhan hanya akan memberikan tanda, dan jemaat harus peka. Tandanya apa, saudaraku? Kalau kita masuk 7 tahun terakhir, yaitu munculnya hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapinya seperti Musa. Saudaraku, mereka adalah pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Nah, saudaraku, ini tanda dari kalau kita masuk di 7 tahun terakhir, itu munculnya hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapinya seperti Musa. Saudaraku, mereka adalah pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Saudara, mereka disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, mereka itu tangan kanannya Tuhan, bintang yang ada di dalam genggam tangan kanan Tuhan. Mereka tangan kanan Tuhan, eksekutor dari kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, mereka bintang. Bintang itu siapa? Kitab Nabi Daniel pasal 12 ayat 3 itu katakan, bintang itu adalah hamba-hamba, adalah orang-orang yang bisa menunjukkan jalan kebenaran kepada orang banyak. Mereka seperti bintang kekal untuk selamanya. Artinya apa ini, saudaraku? Mereka adalah orang-orang yang bisa membawa jemaat di akhir zaman itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, kekal selamanya. Saudaraku, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang hidup sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, dan mereka dipinjami kuasa oleh Tuhan itu laksana Musa, karena mereka nanti akan dipercaya oleh Tuhan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, seperti Musa dipercaya 10 tulah di Mesir. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan hanya akan memberi tanda, dan jemaat harus peka. Saudara, karena Tuhan itu tidak ingkar janji. Tuhan tidak akan ngomong masalah tahun, masalah bulan, masalah hari. Tuhan tidak akan ngomong itu, saudaraku. Tetapi Tuhan akan memberi tanda. Tandanya apa? Yaitu munculnya hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapinya seperti Musa. Mereka adalah pelaksana dan eksekutor dari kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, kemudian saudara bisa tahu dari mana nanti hamba-hamba Tuhan itu muncul. Saudaraku, tahbisan atau pelantikan tentang munculnya 7 bintang itu datangnya dari Tuhan. Saudaraku, jadi bukan karena penumpangan tangan manusia. 7 hamba Tuhan, 7 bintang ini yang mengutus Tuhan Yesus yang datang, yang tampil sebagai imam besar. Mereka sudah sejak dari dalam rahim ibunya itu sudah dipilih. Mereka yang mengutus Tuhan Yesus, jelas. Saudaraku, yang mengutus Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar. 7 bintang itu, saudaraku. Itu satu tanda pasti. Mereka yang mengutus adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar. Jadi tahbisan tentang 7 bintang itu datangnya dari Tuhan yang tampil sebagai imam besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian yang mengutus 7 bintang itu juga Tuhan yang tampil sebagai imam besar agung yang melayani kegerakan di akhir zaman. Wahyu pasal yang ke-1 ayat 9-20. Dan mereka 7 bintang itu nanti akan dikenali melalui apa yang dikerjakannya. Saudaraku, jadi bukan melalui impian-impiannya, nubuat-nubuat yang dikatakannya, saudaraku, tetapi melalui
apa yang dikerjakannya. Pekerjaan bintang tadi loh saudaraku, seperti Daniel pasal 12 ayat 3 itu memberi petunjuk kepada orang banyak. Ciri bintang itu seperti itu saudaraku. Kitab Wahyu itu kegerakan pembangunan tubuh Kristus, atau ada yang menyebut sebagai hierarki tubuh Kristus saudaraku, itu berlaku untuk seluruh penjuru bumi, tidak hanya untuk orang Jogja, tidak hanya untuk orang Papua saudaraku, sehingga terjadi klaim sepihak, misalkan mengaku bahwa nanti yang akan menjadi pelaksana itu semua orang Jogja, semua orang Papua gitu saudaraku. Tidak seperti itu saudaraku, tetapi saudaraku, tahbisan tentang pelayan-pelayan Tuhan di akhir zaman itu datangnya dari Tuhan, dan pembentukan tubuh Kristus itu saudaraku, ini milik dari gereja seluruh penjuru bumi. Jadi yang disebut dengan hierarki saudaraku, orang-orang yang masuk di dalam jatah keselamatan Tuhan di akhir zaman itu terdiri dari semua bangsa di seluruh penjuru bumi ini. Dan itu yang mentahbis Tuhan saudaraku, hamba-hamba yang melayani itu yang mentahbis Tuhan. Jadi 7 bintang tadi saudaraku, hamba Tuhan yang laksana Musa, yang akan menjadi eksekutor dari pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Ucapannya, mengucap apapun saudaraku, kalau itu atas perintah Tuhan, meterai pertama dibuka saudaraku, meluncur kuda putih. Meterai kedua terjadi hilangnya damai sejahtera. Meterai ketiga terjadinya kelaparan di muka bumi. Meterai keempat 1/4 penduduk bumi mati. Dan itu melalui ucapan dari ke-7 bintang nanti saudaraku. Jadi begitu dahsyat saudaraku. Jadi tahbisan saudaraku itu datangnya dari Tuhan. Dan kegerakan kitab Wahyu itu kegerakan di seluruh penjuru bumi, bukan kegerakan di Papua saja, bukan kegerakan di Yogyakarta saja, bukan kegerakan di Cina saja, tapi di seluruh penjuru bumi. Oleh karena itu, yang mengutus 7 bintang itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai imam besar yang sudah melintasi semua langit. Saudaraku, kegerakan kitab Wahyu itu bukan kegerakan lokal, tetapi kegerakan internasional. Yang pertamanya sasarannya adalah menyatukan seluruh orang percaya dari seluruh penjuru bumi. Kemudian setelah itu melakukan kegerakan kuda putih, menginjil kepada bangsa Israel. Terbeban menginjil pada bangsa Israel. Nah saudaraku, kalau ada orang Kristen kok tidak terbeban untuk menginjil Israel, itu di akhir zaman itu sangat memprihatinkan. Ini beban dari kegerakan kuda putih itu menginjili bangsa Israel saudaraku. Kalau saudara saja dari Jaitun liar sudah diselamatkan oleh Yesus, maka dia, Israel Jaitun asli itu harus kita jangkau. Saudaraku, jangan bermegah, jangan saudara itu yang penting kan menginjil kepada bangsa-bangsa, kemudian melupakan Israel. Ayo jangkau Israel. Ini visi dari kegerakan kuda putih yang saudaraku saya canangkan. Saudaraku, kita akan menjangkau bangsa Israel sungguhan, tubuh jiwa roh kita. Saudaraku, akan menjangkau bangsa Israel supaya nanti di sana ada pertobatan secara nasional. Sekarang memang sudah ada beberapa orang Israel yang terima Yesus, tapi itu belum memenuhi apa yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat yang keempat itu. Saudaraku, 144.000 orang dimeteraikan dari bangsa Israel. Saudaraku, jadi tahbisan 7 bintang itu datangnya dari Tuhan. Kemudian yang mengutus 7 bintang itu juga Tuhan. Saudaraku, bukan malaikat sang surya, saudaraku, bukan. Tetapi dari Tuhan yang mengutus itu. Pasti itu saudaraku, Tuhan yang tampil sebagai imam besar agung. Saudaraku, dan mereka akan dikenali itu dari apa? Dari yang dikerjakannya. Saudaraku, kita akan baca sekarang kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-20. Aku Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus.
pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Saudaraku, ini tanda ya, tanda kalau kita memasuki 7 tahun terakhir itu akan terjadi pelayanan imam besar seperti Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20 ini. Dan muncul hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk mengadakan penyucian pendamaian itu. Saudaraku, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagikan bulu yang putih metah, dan matanya bagikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagikan tembaga membara di dalam perapian, dan suaranya bagikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagikan matahari terik. Amin. Sampai ayat 16 ini, saudaraku, sebagai tanda masuk dari kegerakan kitab Wahyu itu, saudara nanti akan melihat kenyataan mujizat-mujizat para rasul dahulu itu kembali. Saudara, karena Tuhan Yesus tampil sebagai imam besar yang memimpin langsung kegerakan kitab Wahyu. Kalau dahulu Petrus itu bayang-bayangnya sembuhkan orang, maka nanti ketika 7 tahun itu terjadi, saudaraku, masa kelaparan besar itu terjadi, ada Petrus akhir zaman yang tentunya, saudaraku, karena ini kegerakan hujan akhir. Kalau Petrus dahulu skopnya di sekitar timur tengah sana, saudaraku, tapi di akhir zaman ini, saudaraku, tentunya dahsyat luar biasa. Cukup dengan kata-katanya saja bisa sembuhkan orang, saudaraku. Cukup dengan kata-katanya, dengan kata-kata firman yang disampaikannya bisa sembuhkan orang. Kalau dulu Petrus sembuhkan orang bayang-bayangnya, Paulus sapu tangannya sembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat. Di akhir zaman akan kembali mujizat-mujizat seperti itu. Saudaraku, ini ciri kalau kita masuk di dalam 7 tahun terakhir, saudaraku, munculnya hamba-hamba Tuhan yang seperti, saudaraku, memiliki kuasa seperti Musa, memiliki kuasa seperti yang dimiliki para murid dahulu. Ini ciri kalau kita masuk dalam gerakan hujan akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian ayat 16 saya bacakan lagi. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin, saudaraku. Jadi nanti Tuhan akan memegang 7 bintang, akan meninggikan, saudaraku, mengorbit, mentahbis 7 bintang. Ini ciri dari awal kegerakan kitab Wahyu 7 tahun terakhir. Makanya di dalam lagu saya sebut, saudaraku, itu lagu nubuatan ya, saudaraku. Dalam kegerakan hujan akhir, judulnya itu hujan akhir. Bintangmu telah muncul menandai hujan akhir, saudaraku. Nah, seperti itu, saudaraku, di akhir zaman itu nanti yang akan menandai terjadinya kegerakan hujan akhir. 7 tahun terakhir itu munculnya bintang, saudaraku. Kalau dahulu Petrus itu pertama khotbah, kemudian ribuan orang bertobat, saudaraku, di akhir zaman juga seperti itu, saudaraku. Akan ada kegerakan besar. Saudaraku, kita akan membaca lagi ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat,
baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi saudaraku, yang akan menandai datangnya hujan akhir, 7 tahun kelaparan besar, 7 tahun kegerakan kitab Wahyu, saudaraku, itu adalah munculnya hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Mereka laksana Musa, mereka laksana para rasul, saudaraku. Jadi kuasa Tuhan yang luar biasa itu akan nyata kembali ketika nanti 7 tahun terakhir itu mulai digenapi. Kemudian saudaraku, saya ulangi lagi, ini penting sekali ya saudaraku, tahbisan tentang 7 bintang itu, saudaraku, itu yang melantik siapa? Tuhan, saudaraku. Yang menyuruh 7 bintang itu Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar agung, saudaraku. Kemudian saudaraku, yang mentahbis, yang melantik, yang mengutus 7 bintang itu Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar agung. Kemudian 7 bintang itu dikenali dari apanya? Dari sepak terjangnya, dari apa yang dikerjakannya, saudaraku. Dan tentunya mereka paling tidak harus mengerti tentang kitab Wahyu ini, saudaraku. Jadi nanti bisa kompak bekerjanya itu, saudara, ketika harus melaksanakan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Jadi saudara-saudara hamba Tuhan yang saudara memiliki panggilan khusus, kiranya saudara menjadi paham, saudara semakin mengasah hikmat dan makrifatmu, supaya ketika masa ini digenapi, saudara disatukan dalam genggam tangan Tuhan Yesus. Sekarang sudah ada bintang-bintang Tuhan itu, saudaraku. Kemudian saya akan memberitahu kepada saudara, kalau tadi tentang tahun, tentang bulan, tentang tanggal kedatangan Tuhan itu Tuhan nggak mau katakan. Lalu apa yang diberitahukan, saudaraku? Yang akan diberitahukan oleh Tuhan itu bukan hari atau tahun kedatangannya, tetapi hari penyelamatan, hari pengangkatan, dan hari pengungsian. Wahyu pasal 10 ayat 1-7 kita akan baca. Jadi yang akan diberitakan oleh Tuhan itu hari penyelamatan. Hari penyelamatan tiba, begitu saudaraku. Yang itu yang akan diberitahukan oleh Tuhan. Hari penyelamatan itu hari apa, saudaraku? Itu hari Harpaso, hari pengangkatan, dan hari pengungsian. Pelaksanaannya nanti di Wahyu pasal 10 ayat yang kelima, itu pengangkatan Harpaso. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu Harpaso. Maaf, saya tadi salah sebut ya, saudaraku. Jadi Harpaso, hari penyelamatan, itu pelaksanaannya di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang kelima. Langsung lari kepada Allah dan ketatannya. Kemudian saudaraku, cara penyelamatan yang kedua, karena Tuhan itu menyelamatkan kan sesuai dengan tingkatan imannya. Yang ruang Maha Kudus ya Harpaso. Kemudian yang ruang kudus diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat 14. Jadi yang akan diberitahukan oleh Tuhan itu hari penyelamatan, hari pengangkatan, dan pengungsian. Nah, ini pemberitahuannya di Wahyu pasal 10 ayat 1-7. Kita akan membaca, saudara. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Jadi saudaraku, ini yang harus dimeteraikan. Wahyu pasal 10 ayat yang keempat ini adalah hari H, ketika masa penyelamatan itu tiba, ketika hari penyelamatan itu tiba, ketika pengangkatan atau Harpaso itu tiba, itu diberitahukan nanti saudaraku.
ketika hari pengungsian atau Phaeugo itu tiba, itu diberitahukan, saudaraku. Tetapi hari kedatangan Tuhan tidak. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu sangat luar biasa hikmatnya. Tuhan itu super jenius. Jadi kata-katanya sendiri itu tidak mencela-mencela ya, saudaraku. Tuhan itu perkataannya ya dan amin. Perkataannya itu luar biasa. Jadi hamba-hamba Tuhan jangan sampai ada yang melanggar kode etik ini, saudaraku. Sebab kalau melanggar kode etik ini, saudaraku, bisa berbahaya terhadap dia sendiri, juga terhadap orang yang menanyakannya, saudaraku. Oleh karena itu, tentang kedatangan Tuhan, jangan saudara berani-berani mengatakan tahun, tanggal, bulan, dan sebagainya. Itu melanggar kode etik surgawi, saudaraku. Karena apa yang dikatakan Tuhan itu nanti, saudaraku, apa yang diberitahukan itu adalah hari penyelamatan atau hari Harpaso, saudaraku, yang pelaksanaannya di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Dan hari pengungsian yang pelaksanaannya adalah di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah yang dimeteraikan di Wahyu pasal 10 ayat 4, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, janganlah engkau menuliskannya. Nah, ini hari penyelamatan, hari ketika Tuhan menyelamatkan umatnya dari masa antikris, saudaraku. Itu yang diberitahukan oleh Tuhan. Jadi bukan kedatangannya, tetapi yang diberitahukan itu adalah hari ketika Tuhan menyelamatkan umatnya dari masa antikris, saudaraku. Di zaman akhir ini, saudaraku, cara penyelamatannya nggak pakai perahu, nggak pakai bahtera seperti Noah, itu tidak, saudaraku. Juga bukan eksodus seperti zamannya Musa. Kalau zaman Noah itu pakai perahu, saudaraku. Jadi orang-orang yang akan diselamatkan harus naik perahu. Di zaman Musa, saudaraku, yang akan diselamatkan dari perbudakan di Mesir itu harus melalui eksodus. Tapi di akhir zaman itu bukan eksodus lagi, diangkat, saudaraku. Jadi di akhir zaman itu bukan eksodus, tetapi akan diangkat, Harpaso, saudaraku, dan diungsikan, Phaeugo. Itu cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman. Bukan eksodus lagi, tetapi dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kalau eksodus itu zaman Musa, kalau bahtera Noah itu ya zaman Noah. Tapi di akhir zaman, cara Tuhan menyelamatkan umatnya itu ada dua cara. Cara yang baik itu melalui Harpaso dan Phaeugo, melalui diangkat dan diungsikan. Kemudian yang ketiga itu cara yang pedih, yaitu orang-orang yang tertinggal, yang harus berani menolak tanda 666, dan konsekuensinya dia harus mati di tangan antikris, saudaraku. Jadi penyelamatan Tuhan itu juga didasarkan kepada tingkatan iman yang diperoleh jemaat masing-masing di akhir zaman, saudaraku. Jadi di akhir zaman bukan eksodus, saudaraku. Eksodus zaman Musa. Di akhir zaman itu Harpaso, diangkat, saudaraku, dan Phaeugo diungsikan. Bukan eksodus di akhir zaman itu. Eksodus ya sudah zaman Musa itu eksodus, saudaraku. Tetapi di akhir zaman itu namanya Harpaso, diangkat dan diungsikan. Jadi caranya sudah beda lagi dari cara ketika Musa. Mujizatnya lebih besar lagi. Zaman Musa itu untuk eksodus membelah laut Teberau. Di akhir zaman, ketika masa Harpaso itu tiba, mujizatnya itu terbang, saudaraku. Dasar toh, saudaraku, terbang, sudah diungsikan. Phaeugo juga mengalami sesuatu yang dahsyat, seperti Filipus dipindahkan dari Gaza ke Asdod, seperti Elia dipindahkan dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael. Sudah cepat. Bukan film fiktif ya, saudaraku. Itu nanti akan terjadi nyata, dan itu pernah terjadi sungguh-sungguh, saudaraku. Dan nanti ketika Phaeugo itu terjadi lagi seperti itu, saudaraku. Jadi mujizatnya lebih dahsyat. Kalau zaman Musa itu untuk membuat jalan supaya Israel itu bisa eksodus, itu membelah laut Teberau, itu mujizatnya. Tapi di akhir zaman itu mujizatnya apa toh, saudaraku? Mabur, saudara, itu terbang. Di akhir zaman bukan eksodus, tapi sudah dibawa oleh kuasa Allah
lari kepada Allah dan ketaatannya, harpazo. Kemudian yang ruang kudus dibawa oleh Tuhan itu lari ke padang belantara pengungsian. Saudaraku, Pheugo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Jadi di akhir zaman, saudaraku, ini bukan eksodus seperti zaman Musa, saudaraku, bukan seperti zaman Nuh, kita bikin perahu, bikin getek, bikin perahu yang super besar seperti di film itu, saudaraku. Ada 3 perahu besar yang menyelamatkan generasi manusia. Tidak seperti itu, saudaraku. Juga tidak seperti zaman Musa, nanti cara menyelamatkan harus membelah lautan Tebro, saudara. Kemudian kita nanti membelah laut selatan, kita pindah, saudaraku. Tidak seperti itu, saudaraku. Di akhir zaman itu, saudaraku, penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan, caranya harpazo namanya, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, dan Pheugo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Jadi, saudaraku, di akhir zaman akan terjadi sesuatu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan baca ayat yang ke-5 dari Wahyu pasal 10. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Tidak ada penundaan lagi. Tidak ada penundaan lagi. Harus harpazo, harus mengungsi. Tidak ada penundaan lagi. Dulu, saudara, ketika Eksodus di zaman Musa, itu juga ketika Paskah terakhir, tidak ada penundaan lagi. Saudaraku, nah ketika penyelamatan di akhir zaman itu bukan Eksodus, tapi jemaat akan harpazo, akan rapture, saudaraku. Yang mencapai ruang Maha Kudus itu akan diangkat, yang mencapai ruang kudus diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah. Saudara, jangan tanya saya lagi ya, tempatnya di mana Pak Peter, saudaraku. Filipus itu juga nggak ngerti mau dipindah kemana. Dari Gaza itu mau dipindah kemana itu nggak tahu. Tapi Roh Tuhan membawa ke Asdod. Demikian pula ketika sudah nanti diungsikan oleh Tuhan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari lamanya, itu tempatnya yang milihkan Tuhan, tempat yang aman untuk saudara, disempurnakan selama 1260 hari itu, saudaraku, sampai nanti ketika perjamuan malam kawin anak domba nanti diangkat hidup-hidup juga di Wahyu pasal yang ke 19 ayat 6 sampai 9 itu. Kemudian orang yang harpazo tadi itu menjadi pasukan yang mengikuti kedatangan Tuhan. Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya, sesuai dengan apa yang dikatakan Henokh, sesuai apa yang dikatakan Yudas, sesuai apa yang dikatakan Musa. Tuhan itu datang bukan sendirian, tapi Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudus. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati. Haleluya. Amin.